تبسم للحياة تساءل قل أين الطريق لا تحزن تفاءل هو الله يرضيك Jamaah sekalian yang saya cintai, saya hormati dan saya muliakan. Doa saya mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pada malam hari ini senantiasa selalu ada di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Puja, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita sama-sama dapat hadir, duduk dan bersilaturahmi di majelis ta'lim kita ini. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita menuju tempat ini, hadirnya kita, duduknya kita, ngaji dan silaturahminya kita, kesemuanya akan mendapat ganjaran dan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kita sampaikan, kita hadiahkan dan kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, sejenak kita pasang telinga kita buka pintu hati kita simak dan kita kaji serta kita pahami apa yang akan kita bahas pada pengajian kita di malam hari ini. Bahasan kita pada malam hari ini adalah babur ru'ya wa ma yata'allaqu biha. Nah, dalam kehidupan kita, ketika kita tidur mau malam, mau siang, mau pagi, mau sore. Kira-kira jemaah pernah mimpi nggak? Mimpi apa aja dah? Pernah nggak? Nah, ini yang akan kita bahas pada pengajian kita, biar kita paham ini kalau mimpi ini bagaimana ya, kita harus apa ini ya? Kalau mimpi begini bagaimana ya? Nah, ini yang harus kita pahami dan kita bahas pada pengajian kita di malam hari ini. Ada satu riwayat dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, annahu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza ra'a ahadukum ru'yan yuhibbuha fa innama hiya minallahi ta'ala falyahmadillaha 'alaiha wal yuhaddis biha wa fi riwayatin fala yuhaddis biha illa man yuhib. Wa idza ra'a ghaira dzalika mimma yakrahu fa innama hiya minasyaiton falyasta'iz min syarriha wa la yadhkurha li ahadin fa innama la tadurruhu. Muttafaqun alaih. Al hadis rawahu Bukhari wa Muslim. Idza ra'a ahadukum ru'yan, kata Nabi, jika seseorang melihat sesuatu di dalam tidurnya, artinya mimpi. Yuhibbuha, dia mimpi, dia senang. Jadi ketika dia tidur, dia mimpi itu perasaannya itu dia apa yang dia alami dalam mimpi, artinya senang banget, bahagia banget. Fa innama hiya minallah, maka sesungguhnya mimpi itu datangnya dari Allah. Tuh. Nanti kalau kemarin-kemarin mungkin kita udah lupa mimpi apa nih. Mungkin ntar malam kali ya. Ntar malam atau seterusnya. Nah, ketika kita mimpi sesuatu dan dari mimpi itu menimbulkan kebahagiaan, rasanya enak kita mimpi. Kan mimpi itu ada yang nakutin kita, ada yang serem, ada yang seneng. Nah, ketika kita mimpinya itu senang, maka sesungguhnya mimpinya itu datang dari Allah. Apa kata Nabi? Fal yahmadillaha 'alaiha. Maka ucapkanlah alhamdulillah ketika kita mimpi yang bagus. Maka memujilah kepada Allah. Wal yuhaddis biha. Kalau kita mimpinya yang bagus-bagus, mimpinya yang enak-enak, yang membahagiakan diri kita, menenangkan dan menyenangkan diri kita, kata Nabi, wal yuhaddis biha,
itu boleh diceritakan ke orang lain. Tadi gue mimpi anak gua aku dapat duit, bisnis meledak. Walaupun kagak dapat. Tapi kan kita mimpi rasanya senang banget itu ya. Mimpi bayang kita. Kalau saya ini, tapi ini ya, apa khurafat atau benar-benar sih bukan ya. Saya itu kalau saya mimpi mancing dapat ikan, atau saya mimpi dapat burung, itu yang sering saya alami, saya dapat rezeki itu tuh. Kalau mimpi dua itu tuh, saya mimpi dapat mancing dapat ikan, atau lagi nyari apa burung dapat gitu tuh. Itu saya jadi satu keyakinan sama saya itu, asal saya mimpi itu nanti gue dapat duit, nanti gue dapat apa rezeki apa nih gitu. Jadi satu keyakinan sama saya, nah gitu. Nah, ketika kita mimpi yang baik-baik, maka kata Nabi, ucapkanlah alhamdulillah. Kemudian apa kata Nabi? Wal yuhaddis biha. Silakan ceritakan kepada orang lain. Wa fi riwayatin fala yuhaddis biha illa man yuhib. Dalam satu riwayat, mimpimu yang bagus itu, yang menyenangkan hatimu itu, jangan engkau ceritakan kecuali kepada orang yang memang senang. Senang bagaimana? Senang dengerin cerita kita tentang mimpi yang bagus, boleh ceritain. Jadi kalau yang mimpi bagus kita boleh menceritakan kepada orang lain apa yang kita lihat, apa yang kita alami saat kita tidur. Nah, lagi. Wa idza ra'a ghaira dzalika mimma yakrahu. Kemudian dalam tidur kita mimpi yang nakutin diri kita. Mungkin jamaah pernah ngimpi naik ke gunung jatuh, atau kecebur di kali kanyut, kololep di dalam, pokoknya mimpi-mimpi yang kagak nyenangin kita dah. Mimpi-mimpi yang menakutkan diri kita. Fa innama hiya minasyaiton. Maka sesungguhnya kalau mimpi yang model begitu yang mimpi yang menakutkan kita, yang gak suka kita dengan mimpi itu, sesungguhnya mimpi itu datang dari godaan setan. Bisa dipindah, bisa dibandingin tuh ya, bisa dibedain. Kalau yang bagus-bagus dari Allah, kalau yang jelek-jelek, buruk-buruk dari setan. Fal yastaiz min syarriha. Maka berlindunglah kepada Allah dari keburukan mimpi itu. Artinya apa? Auzubillahi minasyaitonir rajim. Berlindung kita kepada Allah. Wala yadhkurha li ahadin. Mimpi yang kamu alami yang menakutkan, yang menyeramkan, yang enggak ngenakin, maka kata Nabi jangan pernah diceritakan kepada orang lah. Telan aja sendiri kalau yang begitu karena mimpinya mimpi jelek. Fa innaha la tadurruhu. Sungguhnya mimpi itu tidak akan membahayakan. Lagi. Kata Nabi, man ro'ani, ini Nabi nih, sabda Nabi, man ro'ani fil manami, kata Nabi, siapa orang yang melihat aku saat orang itu tidur, berarti mimpi ketemu Nabi, kata Nabi. Man ro'ani fil manami, siapa orang yang melihat aku saat orang itu tidur, berarti kita mimpi ketemu Nabi. Fasayaroni fil yaqzah au ka'annama ra'ani fil yaqzah la yatamassalu asyaitanu bi. Maka orang yang dalam tidurnya itu ketemu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faka'annama ra'ani fil yaqzah, sama dengan orang itu melihat aku saat lagi melek. Kita tidur. Kemudian saat kita tidur bertemu, mimpi ketemu itu sama saat kita lagi melek ketemu Nabi. Nah, kenapa demikian? La yatamassalu asyaitonu bi, karena setan tidak bisa menyerupai Nabi. Selain daripada Nabi bisa diserupai sama setan. Makanya kadang-kadang saudara ini, kadang-kadang kita
mudah-mudahan sih mimpi kita bener. Kadang-kadang kita ketemu orang tua kita paling udah meninggal ketemu baba, ketemu emak. Kadang-kadang kelihatan badannya doang, palanya kagak. Mimpi namanya ini mah nih, mimpi. Nah, tapi saat kita ketemu Nabi, maka yakinkanlah bahwa itulah Nabi. Artinya bagaimana? Orang yang tidur ketemu Nabi sama dengan orang yang melek ketemu Nabi. Orang yang melek ketemu Nabi adalah para sahabat karena hidup di zamannya. Sementara kita ini kan udah jauh banget. Jarak antara kita dengan Nabi udah berapa ribu tahun? 1400 berapa udah itu. Nah, tetapi ternyata kita bisa ketemu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lewat apa? Lewat saat kita lagi tidur, lewat mimpi. Jadi ketika kita ketemu Nabi sangat tidur, itulah Nabi. Nah, pertanyaannya, gimana caranya ketika kita tidur kita bisa ketemu Nabi? Kita harus dicintai sama Nabi. Itu yang pertama. Kita harus dicintai sama Nabi. Untuk mendapatkan cinta Nabi, maka kita harus cinta sama Nabi. Lalu bagaimana agar Nabi cinta kepada kita? Upayakan agar kita cinta sama Nabi. Kuncinya apa? Sholawat. Perbanyak baca sholawat. Syukur-syukur kita tidur ketemu Nabi, salaman sama Nabi. Wah, udah luar biasa dah kalau itu. Padahal kita lagi mimpi lagi tidur, tapi ketemu Nabi, kemudian kita bisa salaman dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nyaman batu dah kalau itu. Nah, agar kita bisa berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat kita masih hidup di dunia, dan kita ini bukan sahabat, bukan hidup di zaman Nabi, tapi sudah sangat jauh. Caranya adalah perbanyaklah membaca sholawat. Dengan banyaknya baca sholawat, maka Nabi cinta sama kita, kita cinta sama Kalau sudah saling bercinta, maka tidak mustahil kita akan ketemu walaupun di dunia, walaupun ketemunya lewat apa? Nah, ada seorang sahabat salaman sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata sahabat apa? Aku tidak pernah menyentuh apapun, entah itu sutra, entah itu apapun yang halus, yang lebih halus daripada telapak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sutra itu udah paling halus-halusnya ya. Udah paling apa kalau kita pegang itu? Itu enggak ada apa-apanya dibanding telapak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kata sahabat. Kemudian kata sahabat, aku tahu berbagai macam parfum, tahu parfum? Minyak wangi. Aku tahu berbagai macam minyak wangi, tidak ada satu minyak wangi pun yang bisa melebihi wanginya badan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh Nabi kita. Tangannya lebih lembut daripada sutra, badannya lebih wangi daripada parfum yang ada di dunia ini. Nah, seandainya satu saat kita jamaah dalam mimpi kita ketemu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita pun akan percaya semuanya itu. Kenapa? Karena kita ngalamin walaupun itu lewat mimpi. Karena sesungguhnya mimpi kita kepada Nabi itu adalah benar adanya. Kenapa? Karena setan kagak mampu menyadikan diri kepada Nabi. Enggak benar. Kalau yang lain udah setan mampu itu. Siapapun setan bisa menjelma menyerupai siapa saja. Tapi tidak untuk Nabi. Maka ketika seseorang tidurnya ketemu Nabi, maka itulah ketemu Nabi dia. Benar-benar ketemu Nabi. Nah, untuk bisa itu maka perbanyaklah membaca apa? Baca salawat, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.